Nah, ini adalah subbab terakhir dari bab Bayesian Estimations, di mana kita akan belajar mengenai distribusi prior yang conjugate. Nah, apa itu distribusi prior yang conjugate? Nah, ini adalah definisinya. Jadi, misalkan kita punya parameter theta, ya, terus kita punya itu distribusi prior dari theta itu dikatakan distribusi prior yang conjugate jika distribusi posteriornya itu adalah sama dengan distribusi priornya. Jadi, theta dengan theta bersyarat X data, ini kan prior, ini posterior, berasal dari distribusi yang sama atau punya distribusi yang sama, tapi dengan parameter yang berbeda. Kayak tadi, ya ini gamma 2,1, ya ini misalkan gamma 12,1. Ya, seperti ini. Selanjutnya ada sebuah teorema, ya. Jadi misalkan diberikan sebuah parameter X1, X2 sampai Xn itu adalah sebuah random variable yang IID, ya, identically independent distributed, dan mempunyai PDF secara umum seperti berikut ini. Jadi PDF secara umumnya itu ini. Jadi PDF dari model ya ini. Jadi mempunyai bentuk ini PX ya, sebuah fungsi dalam X, terus sebuah fungsi dalam theta, sebuah fungsi dalam theta lagi. Jadi bentuknya tuh seperti ini. Jadi PX dikalikan dipangkatin R theta X dibagi dengan Q theta. Jadi jika kita punya distribusi modelnya itu seperti ini dan punya distribusi priornya itu bentuknya seperti ini nih. Ya. Ya. Maka distribusi posteriornya itu punya distribusi yang sama dengan distribusi prior, tapi parameternya beda. Ya. Jadi ini adalah teorema yang cukup kuat ya, cukup powerful. Jadi kalau kita punya distribusi modelnya seperti ini, distribusi prior dari parameternya seperti ini, maka udah pasti distribusi posteriornya itu adalah distribusi yang sama. Saya ada punya satu contoh nih. Jadi misalkan given theta x1 sampai xn itu berdistribusi Poisson ya. Nah, carilah distribusi dari theta. Nah, jadi yang kita diminta itu carilah distribusi priornya. Jadi si priornya itu distribusinya harus distribusi apa supaya kita punya distribusi yang conjugate gitu. Nah, jadi kita akan manfaatkan teorema yang tadi ya. Jadi kita akan ubah bentuk si distribusi Poisson ini, si distribusi model ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk yang ada di teorema yang tadi nih. Teorema yang tadi itu bentuknya tuh kayak gimana? Saya akan tulis di sisi kanan. Nah, ini saya sudah tulis. Nah, jadi saya akan ubah bentuk ini menjadi mirip dengan ini ya. Nah, jadi kita butuh PX ya. PX-nya itu apa? PX-nya itu saya ambil dari ini nih. 1 per X faktorial. Nah, ini jadi PX-nya. Kemudian E pangkat R theta X-nya itu dari mana? Dari sini. Jadi E pangkat, jadi ln theta X. Ya. Jadi si R theta-nya itu adalah jadi si ln theta. Nah, dibagi dengan Q theta. Q theta-nya saya ambil dari sini. Saya bawa ke bawah, berarti jadi E pangkat theta. Ya. Nah, jadi saya dapatkan PX-nya itu apa? 1 per X faktorial. R theta-nya apa? Ln theta. Dan Q theta-nya adalah E pangkat theta. Nah, kita akan manfaatkan teorema yang tadi. Kita udah punya bentuk distribusi priornya supaya jadi distribusi prior yang conjugate pada teorema sebelum ini. Saya akan tulis distribusi priornya sekarang nih. Nah, saya sudah tulis bentuk distribusi prior agar kita mendapatkan distribusi prior yang conjugate itu adalah seperti ini. Saya sudah tulis. Nah, kita tinggal substitusi aja. Nah, Q theta-nya itu adalah E pangkat theta. Berarti ini adalah E pangkat theta dipangkatkan min K. Ya. Nah, dikali dengan E pangkat sebuah parameter dikali R theta. R theta-nya itu adalah ln theta. Ya. Nah, dikali dengan turunannya, yaitu seper theta. Nah, dibagi dengan ini konstanta penormalan, konstanta normalisasi. Nah, konstanta normalisasi nggak usah saya hiraukan, ya, karena itu adalah konstan. Yang saya butuhkan itu adalah yang ada tetanya doang gitu. Ya. Nah, ini menjadi ini saya tulis ini dulu, ini adalah theta pangkat mu K dibagi theta ya. Nah, dikali dengan ini E pangkat min K theta. Atau ini adalah, ini saya sederhanakan, ini adalah theta pangkat min 1 dikali E pangkat min K theta. Nah, kira-kira kalian udah bisa tebak belum ini? Distribusi apa yang punya bentuk seperti ini ya. Nah, jika tebakan Anda benar, ini tuh mirip dengan distribusi gamma ya.
Karena distribusi gamma punya bentuk seperti ini. T pangkat sesuatu min 1 dikalikan E pangkat min tetanya. Ini adalah bentuk dari distribusi gamma. Jadi dengan kata lain, kalau model kita itu berdistribusi Poisson dan theta kita itu, distribusi priornya itu adalah distribusi gamma, maka kita mendapatkan distribusi prior yang conjugate. Artinya distribusi posterior itu pasti gamma juga. Nah, berikut ada catatan terakhir. Jadi berikut adalah pasangan dari distribusi model dan distribusi prior yang akan menghasilkan distribusi prior yang conjugate. Nah, yang bagian pertama itu sudah dibahas di contoh sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya distribusi modelnya Poisson dan distribusi priornya gamma, pasti distribusi posteriornya itu gamma juga, tapi dengan parameter yang berbeda. Begitu pula dengan yang poin kedua, distribusi modelnya binomial, distribusi priornya beta, pasti distribusi posteriornya itu beta lagi. Begitu pula dengan yang ketiga, dan yang terakhir itu yang keempat, jika distribusi modelnya itu eksponensial dan distribusi priornya gamma, pasti distribusi posteriornya itu gamma juga. Nah, yang nomor 1, 2, 3, 4 ini tuh bagus untuk jadi latihan ya. Silakan Anda coba untuk latihan, harusnya nggak terlalu susah, bahkan di buku itu dicatat bahwa ketika ini tuh jadi salah satu latihan di bab 15.3.